Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anindya Melati Kusumawida. Saya biasa dipanggil Melati. Saya dari Universitas Slamet Sri dengan program studi Ilmu Komunikasi semester 1. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan dan menjelaskan beberapa materi dari makalah yang telah saya buat dengan judul Trias Politika. Sebelumnya yang terhormat Bapak Rizes selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Politik. Baik, untuk pertama-tama kita akan membahas mengenai apa sih itu trias politika. Kalian semua pasti sudah sering mendengar mengenai trias politika. Minimal sesekali atau dua kali gitu pasti sudah mendengar atau pernah mendengar mengenai trias politika. Jadi video ini juga dibuat guna memenuhi kewajiban untuk ujian akhir semester. Nah, kita langsung ingin bahas mengenai trias politika. Apa sih itu trias politika? Jadi trias politika itu berhubungan dengan kekuasaan, ya kan? Karena dalam kehidupan bernegara itu kan kekuasaan itu memiliki peranan yang sangat-sangat penting. Nah, maka dari itu mengapa kekuasaan itu sangat-sangat diperhatikan pada suatu pemerintahan atau jalannya pemerintahan itu sendiri. Nah, kalau kita mendengar kata kekuasaan itu kan nggak jauh dari yang namanya berpikiran negatif. Kalau misalnya saya mendengar kata kekuasaan itu pasti yang terbenak pasti seorang yang memiliki hak kekuasaan, seorang yang memiliki power untuk melakukan apapun itu yang dia mau, seorang yang memiliki hak wewenang atau bisa juga dia seenaknya gitu karena memiliki kekuasaan tersebut. Nah, maka dari itu kenapa kekuasaan di Indonesia itu sangat-sangat diperhatikan karena kekuasaan itu sangat-sangat penting dan peran kekuasaan itu sangat-sangat penting dalam jalannya pemerintahan itu sendiri. Tuh. Nah, dulu sebelum adanya atau sebelum terbentuknya trias politika atau tepatnya sebelum adanya amandemen UUD 1945, kekuasaan di Indonesia itu berpusat pada MPR atau MPR itu sebagai legislatif tertinggi, sehingga pada saat itu kekuasaan di Indonesia itu tidak baik atau tidak memiliki keseimbangan gitu. Jadi banyak hal-hal atau peristiwa-peristiwa negatif yang terjadi pada saat itu. Kemudian akhirnya setelah adanya amandemen UUD 1945, akhirnya kekuasaan itu dibagi menjadi 3, kemudian bisa seimbang. Nah, kemudian untuk sejarah trias politika sendiri itu berasal dari pemikiran filsuf dari Inggris yaitu John Locke yang kemudian dikembangkan lagi oleh pemikiran dari Perancis atau filsuf Perancis yaitu oleh Montesquieu dalam bukunya berjudul L'Esprit de Loi atau dalam bahasa Indonesianya itu berjudul Semangat Hukum pada tahun 1748 yang mengkritik mengenai pemerintahan yang absolut atau yang mutlak, sehingga kekuasaan itu dibagilah menjadi 3 kekuasaan itu. Yang pertama ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif gitu. Mereka masing-masing dari kekuasaan tersebut itu juga memiliki peranan yang masing-masing, sehingga mereka itu atau antara lembaga satu dengan lainnya itu memiliki keseimbangan atau checks and balance, memiliki keseimbangan gitu. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan mengenai pembagian dan penerapan dari trias politika itu sendiri. Yang pertama ada legislatif. Nah, legislatif itu adalah lembaga yang bertugas untuk membuat undang-undang. Jadi legislatif itu terdiri dari lembaga MPR, DPR, dan DPD. Tugasnya membuat, membahas, mengesahkan, dan menetapkan undang-undang itu sendiri. Yang kedua itu ada eksekutif. Eksekutif itu bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif tadi. Nah, untuk eksekutif itu terdiri dari presiden, wakil presiden, menteri, serta kabinet lainnya. Tugas dari eksekutif itu adalah melaksanakan undang-undang dan juga mengawasi jalannya pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga itu ada yudikatif. Nah, yudikatif itu terdiri dari lembaga MA, Mahkamah Agung, dan MK, Mahkamah Konstitusi. Tugas dari yudikatif sendiri itu adalah sebagai pengawas atau menegakkan hukum dan keadilan serta menguji undang-undang terhadap UU 1945. Nah, selanjutnya saya ingin bahas mengenai tujuan dan fungsi dari trias politika. Yang pertama itu adalah untuk menciptakan sistem pengawasan dan keseimbangan atau checks and balance. Jadi antara lembaga satu dengan yang lainnya itu bisa saling mengawasi sehingga terjadi keseimbangan yang efektif dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, fungsi yang kedua itu adalah untuk melaksanakan aspirasi rakyat. Aspirasi sendiri itu kan adalah suatu keinginan atau kewujudan atau cita-cita, harapan. Jadi aspirasi rakyat itu adalah harapan, cita-cita atau
keinginan dari masyarakat gitu. Jadi dengan adanya Trias Politika ini bisa melaksanakan aspirasi rakyat atau mewujudkan harapan masyarakat. Selanjutnya itu adalah untuk menghindari konsentrasi kekuasaan. Jadi dengan adanya pembagian kekuasaan menjadi 3 itu, suatu tugas itu tidak terpukau atau tidak tertumpuk pada satu lembaga saja. Jadi dengan adanya pembagian ini, antar lembaga itu bisa saling memperkuat tugasnya masing-masing atau bisa lebih fokus ke tugasnya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk tujuan dan fungsi dari Trias Politika itu adalah untuk mendapatkan keadilan dari rakyat. Jadi rakyat itu memiliki hak asasi manusia atau keadilan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi Trias Politika. Trias Politika merupakan konsep dasar dalam sistem ketatanegaraan yang menekankan pembagian kekuasaan negara ke dalam 3 cabang utama, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif berperan dalam membuat dan menetapkan undang-undang. Kekuasaan eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang serta menjalankan pemerintahan, sedangkan kekuasaan yudikatif berfungsi menegakkan hukum dan keadilan melalui lembaga peradilan. Pembagian kekuasaan ini dimaksud agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu lembaga atau individu yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi Trias Politika. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Ainda Melati Kusmawida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.